Itu bukan Estes apa Rafaela sih? Rafaela Rafaela, yang maaf. 4 kali. Kalau Estes itu yang ketiga berarti tadi. Iya. Hampir aja ya. Salah ngomong kan kita. Gak apa-apa. Salah Pak. Oh 3 kali ya? Salah Coba. data kan Estes-nya ini. ya? Cuma beda-beda dikit. Bahaya antar tuh salah data. Oke, drafting PES lagi. Harusnya game ketiga ini akan menjadi game yang seru ya. Harusnya Beda sih. nih, sekarang Blacklist first pick nih. Tapi Blacklist itu ya, Iya kan? di sisi merah mereka juga sempat 100% loh kemarin. Sebelum ketemu sama siapa ya, aku lupa. Tapi masih Nolan Joy Guinevere lagi kah? Di samping juga sama, masih Sama One Oni Matilda juga. kayaknya, seingat aku. Mereka first ya? Sekarang first. Nah ini sekarang mau kemana? Guinevere mau diambil? Yes, Faramis yang di-ban, Sunset Lover. Sepertinya akan dipaksa untuk memainkan hero yang lain. Antara Valentina atau mungkin Lilia yang bisa dibawakan. Nah, Paramis dibuang nih. Apakah mereka tetap tidak akan membuang juga ke arah Valentina? Tapi kalau emang pun Valentina sama mereka ban, banyak banget juga yang kelepas. Betul. Ini masih ada Bruno juga loh. Ada Gwyn. Ada Gwyn, ada Bruno. Matilda, One, Akai lagi kah? Atau Akainya bakal dilepas? Ya, kalau band Gwyn jelas Ake lepas. Iya, Mereka bisa dynamic Ake-nya karena Ake kan jarang ya buat di first pick. iya. Tapi kemarin sih 2 game sebelum band ketiga ya kok. Dan gue nih Bar. Bruno dong, Lagi? bisa? Valen sih. Bruno, Valen siapa? Lilia. Maksudnya sekarang ada. mereka kan dalam first pick. posisi person satu hero doang nih. Apa ya? Bruno. Kalau mereka mau ambil Bruno, berarti ngelepas Valen ya? Dan masih Iya. ada Faramis. Oh, Faramis di band ya? Ada Lilia, Ada Lilia. ada Novaria. Oke, masih cukup banyak pilihan. Tapi Valen. Valen ternyata bukan ke arah Bruno. Ya karena Bruno-nya memang bisa dimainin yang lain ya. Misalnya Iya. lawannya ada Bruno pun masih ada Ixia yang kemarin sempat dipakai sama Oheb. Oheb. Itu data lengkap banget loh itu. Dia buka sampai Basic ini, tuh. Pak. Sama nih sama kayak punya saya nih, kertas saya mana ya? Mana, Pak? Mana? Keras Bapak. Saya mau contek keras Bapak. Itu data yang mungkin dari kayak mereka kemarin. Itu dari fresh M1. pick. Iya, fresh pick-nya apa? Hah? Hah? Gak ada Tuh bercanda. metanya jauh banget tuh ya. Dari M1 weh. Dari Aduh. purple-nya ada 2 tuh. Buset dah. Tapi emang si Master Basics ini selalu bawa ini ya. Bawa buku lipatnya. Buku lipat. Iya. Oke, masih Baksia loh. Masih Baksia. Baxia dan Lilia. Lilia. sekarang. Itu dia, Lilia yang memang ya mau gak mau. Itu bakal dipakai juga sekarang. Bruno lepas kah? So, kalau memang mereka ada Baxia terus seperti ini ya. Mereka bisa mainin kan nanti untuk third pick-nya. Bisa Mereka bisa ambil ambil, roamernya, mereka bisa ambil si Digi nanti buat di third pick. menurut aku ambil Bruno Akai dulu sih kalau mereka mau blacklist. Kalau Akai ada, ya itu tadi ada Digi. Buat lawan Fispin. Iya, Akai atau mungkin Digi bisa di-ban. Masih sama. Tapi Fredrin bersama Dan dengan Rafa. Dewa Rafaela karena tentunya ada Lilia Betul, dari itu sisi dia. Default. Kenapa ada Rafaela? Karena ada Lilia. Efek Benar. slow-nya nggak ada masalah sama sekali. Dan bahkan sekarang dikejar dengan Baxia juga. Efek slow dari Baxia akan dinetralkan dengan Holy Hill. Betul. Positioning dari Renege ini ya tentunya akan jadi Ixinya diambil. Oke, kalau Dan mereka bisa tutup Bruno sekarang Default. kasih ini Akhirnya aja ya, akhirnya. Ben Cloud Brody gak sih? Iya. No Angela, yes win. Oh Angela yes win. Ini dia sama grup WhatsApp-nya doang yang ngerti ini. No Angela, yes win. No Angela yes win. Berarti kalau gak pakai Angela, Come on, Menang. Dexter. It's our show Iya, time. Cloud ditutup. Cloud. Udah pasti biar nggak bisa incer Ixia belakang. ya bahkan level 4 ya. Cloud itu bisa solo kill Ixia loh tiba-tiba. Dia lompat dasik duet lah. Loncat blazing duet. Enggak masalah sekarang dengan adanya ini ya, dengan adanya Rafaela juga dari full baras itu kan bisa dibawa. Ayo kabur semuanya kan oleh Iya, healingnya. Lebih cepat lagi dan Vino. Vino. Kecuali bersama emang dia dengan egois Epic aja dia harusnya. flicker sendirian ya. Tapi lagi dan lagi ya, di match point yang dimiliki oleh Blacklist, keluar lagi nih hero-hero andalannya nih. Iya. Rafaela yang masih belum terpatahkan ya. Yap. Di tangan Renegade.
Masih dengan Fredrin ternyata buat di match up kita. Kalau kemarin kita tahu Akai kan 3 kali beruntun Iya. dipakai. Ini Sekarang Fredrin udah Fredrin. 3 kali beruntun. Nah ini tipikal dari tim Filipina yang susah banget untuk ditebak. Tapi kalau kita ngeliat dari statistik kedua gold laner, ini memang OHEB masih mengungguli sih. Dengan 75% win rate-nya ya dari Bruno. Dibandingkan dengan Carvi ya, dan Lapu juga yang di ban. Dan ya memang Ixia-nya di sini diambil untuk lebih bisa menangin laning ketika berjumpa dengan Bruno. Tapi belum tentu Bruno ini yang diambil oleh Blacklist. Oke, tapi editnya dari si Edward kelepas nih. Yep. Lapu-lapu yang di ban bersama dengan Cloud. Ya, dan kalau lepasnya edit juga ini berarti untuk tim fight-nya Blacklist menurutku mereka cukup mantep ya. Apalagi edit kalau memang bisa target ke belakang langsung flicker onward ke Ixia. Wah, Hut, apakah keluar hut? tipis gak sih? Tipis, tapi kayak efek sisinya Blacklist ini lumayan banyak loh. Tigreal. Tigreal. Yang Itu ditutup. Tigreal. Oke, udah gak ada lagi untuk heavy CC Lagi. dari sana. Lagi. Ini udah hero power sih Iya. buat Kid Bomba ya. Sun rises when I give the Khalid. word. Khalid untuk seorang Edward. Ixia nggak nyaman hidupnya udah. Bukan cuma Ixia ya, Iya yang lain kan. Lilia juga. Karena Kan kemarin kan waktu si Aboy pakai Lilia itu ditarget tuh sama si Iya. Khalid. Selalu di sampingnya muter-muter di tornado. Di Tornado juga dari animasi kan dipercepat. Banget. Dia muternya nggak kayak dulu kayak Sakit loh. ada hentakan sesaat dulu dia diem dulu tapi sekarang kan muter. Dan Edwardnya Khalid itu bawanya kemarin Master Assassin. Iya, Nah, Nah, Khalidnya Edward. 7%. Oh iya, Edwardnya Khalid. Edwardnya Edwardnya Khalid. Khalid nih ya. Dah, Yulung. Yusungnya Pulung. Dulu aku pernah begitu juga Ci. Iya, sering Iya. terjadi kota-kota besar ya. Iya, kalau aku ingetnya kalau Pulung itu Apa? Skylarnya One. bukan, ceweknya Wan. Oh Skylar. iya, kalau kamu ini ya. Skylar waktu itu One. Iya, iya Skylar beneran. One. Skylarnya Maaf. One. Kebalik aku. Sering terjadi kota-kota besar Sering guys. terjadi memang ya. Karena udah sering Apalagi banget pagi ya. dimainkan. Not a morning person. Morning person. Oke, Tapi, last 1, 2, pick 3, nih. 4. Apakah Hut Enggak sih. atau kayaknya butuh yang lain deh. Waduh, Beatrix-nya keluar lagi. Tapi ini depannya udah sama sih kayak game 1 game 2 kan. Depannya udah pasti Terisla dan juga Baxia. Ya, betul. Agak sulit sih. Ya Agak kenapa mereka susah nggak sih. melakukan juga mengamankan Hero Pikov ya? Drop. Hero Pikov ya entah itu efek super Pufra seperti mungkin. apa lagi lah. Gajah juga bisa. Yep. I am the power Dan of benar, light Pikov. incarnate. Gajah. Efek suppress. Efek tuh oke. Oh nggak mau pisahin aja udah, ambil satu aja udah. Tapi Bis- mereka jadi harus main pick off terus ya. Iya. Ya mau nggak mau kan? Early-nya, early-nya. Mau nggak mau itu dia tadi satu lawan lagi yang bisa dihajar Aha. atau bisa dilakukan terhadap hero-hero ataupun lawan yang menggunakan dari strat UB kayak begini. Iya. Mereka berkumpul, tim fight kuat banget, pisahin satu aja. Yang penting kuantitasnya kurang. Mereka tim fight juga pasti bakal kabur-kaburan. Gitu. Iya, karena Blacklist 2 game ini mereka selalu menang dari segi kuantitas. Betul. Tim Dan fight-nya. lagi sih sebenarnya untuk game ketiga ya, melihat tadi draftnya ini front to backnya masih lebih kuat Blacklist kalau dibandingkan dengan The Swoop. Iya, ada Fredrin, ada Khalid. Bener. Jadi sekali pick off tadi, misal flicker defense judgment nggak dapetin apapun, udah ini dibalikin lagi sama Nah. kayak game 1-2. Walaupun bisa dibilang ini juga ada sedikit tidak nyambung ya. Burst damage-nya dari siapa banget ini Om di awal-awal? Tetap sih masih di Su- Ixia. Lilia. Ixia di awal rada sulit gak sih? Tapi tetap kalau memang bisa kena Kalau emang nanti emang bersinergi dengan satu full burst yang emang arahnya pas juga, bisa harusnya ya. Biasanya Lilia itu problem di awal adalah mananya mananya boros banget. boros banget. Mananya bener-bener boros banget. Jadi ya mungkin bakal sering pulang kampung aja. Gak bisa ngatur pengeluaran nih bocah kecil. Boros banget. Akhir bulan Pak. Itu makanya kan di awal-awal udah boros banget. Iya. Gak bisa ngatur pengeluaran ya. Kacau. Oke, dan match point di tangan dari Blacklist ya ini ya. Kesempatan terakhir nih buat Desvolt. Yap. Kid Bomba melawan Khalid. Buset dah coba lihat tuh. Dari hit yang diberikan tuh kelihatan banget deresnya darah Kid Bomba yang emang hilang. Namun sekarang sawonya masih berputar-putar. Terlihat ada Yue juga di atas tersebut. Tapi ini dia deretan dari Satelan Emblemnya Om Wawa. Masih bawa Master Assassin kok. Masih ya, Masih. buat Khalid ya. Jadi benar-benar ngincer ini untuk menang landing phase aja udah. Yap. Di depannya potong minion mungkin jarang dan ngincer untuk hit ke hero lawan. Dia sekali desa tornado, makan pasir itu. Buset, Kelilipan makan ya? pasir, makan Kelilipan. pasir, makan pasir. Sakit Oke, banget. Carvi mempertahankan dari satu landing yang dia milikin.
Dual beam tadi udah dikeluarkan pula, sementara Ohep-nya pun harus mundur kembali. Sementara sekarang Renegade satu yang terakhir, tapi Renegade ternyata masih berhasil kabur. Iya, emang harus agak sabar ya Renegade berhadapan dengan Lilia, meskipun memang cukup boros dari segi mana untuk Sunset Lover, tapi poke damage-nya juga dibantu sama Sawo nih. Ya, dan sekarang Karvi yang lebih ditugaskan untuk bisa menangin duelnya ya, dan disuruh untuk mandiri juga berduel bersama dengan Ohep. Karena memang lebih susah untuk mengincar Ohep sih, karena bisa ganti senjata dan juga bisa meng-outrange nantinya untuk damage yang diberikan dari si Ixia. Yap. Sementara sekarang Kid Bomba bagusnya dari 2 game yang udah berjalan. Di awal dia selalu berhasil untuk mempertahankan dirinya sebelum ada Turtle yang pertama muncul. Tapi sekarang Kid Bomba mencoba untuk bisa menghantarkan satu damage dan Edwardja berhasil langsung dihancurkan. Mereka berhasil mendapatkan satu first blood. Turtle sudah ada di atas tersebut antara Magister dan juga Sensui. Mereka beradu untuk bisa mendapatkan Turtle yang pertama. Namun ada beberapa player yang memiliki oleh Deus Pool yang mereka dikurung tidak bisa mendekat. Ada Yue membuat sebuah perimeter tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Blacklist. Flicker dikeluarkan, ada satu Divine Judgment lagi yang udah dikeluarkan pula. Akankah Yue-nya berhasil kabur dari tersebut? Dan satu yang terakhir berhasil diantarkan. Iya, berhasil untuk ditumbangkan. 2 pemain dari Black Shoes sampai Edward. Black Shoes yang begitu cepat dari Sunset Lover. Melihat tiba-tiba ada Aladdin terbang. Iya. Gak jadi kok. Langsung tuh. Iya. Quicksand Guard harusnya dikeluarkan dan Edward sekarang Datu dengan satu di set tornado. Hidi. Kid Bomba hampir saja. Tipis banget. Ya, dan sepertinya tadi Quicksand kan udah dipakai juga kali ya. Iya, makanya dia gak keluarin ya. Dan belum recall memang karena ada Quicksand Guard juga yang bisa dimainkan oleh Edward. Karena kalau dia harus recall tadi itu jelas akan cukup merugikan, hilang satu wave. Wow, cukup tipis memang. Dan itu dia Quicksand Guard di depan dari turret bagian top. Sejauh ini The Volt mereka terlihat cukup meyakinkan untuk di 3 menit pertama. Bagaimana team fight-nya memang bisa dimenangkan. Mungkin lebih ke Blacklist yang masih belum memiliki damage. Yap, sementara sekarang Magister berputar akan menghajar lagi ke arah Renegade, tapi Renegade-nya sendirian terpisah dan juga sekarang langsung berfokus ke tengah. Ada Yue sendirian, slow baik, tapi Sunset Lover berdiri tepat di belakang dari Magister. Iya, dan Edward masih dengan satu buah Fury Hammer ya kok ya. Kalau ngelihat dari Ixia Karvi udah jadi ke arah Frozen Side. Iya. Dan ini berarti untuk Ixia-nya udah punya damage di awal. Itu Corrosion bakal bisa membantu nanti ketika full barrage digunakan. Jadi attack speed-nya bakal lebih cepat untuk bisa dimaksimalkan. Ini Edwardnya mau bagaimana? Oke, satu wave minion terlebih dahulu. Sementara Yue-nya tuh. Nah, Sawo nih, Divine Judgment-nya. Yap, ketahuanlah sudah. Tapi ternyata Sawo belum mau menghajar langsung ke arah dari Yue. Iya, dia belum mau narik dengan Divine Judgment ya. Ternyata dari Sawo masih disimpan. Sepertinya bukan target yang diinginkan juga karena lagi-lagi Yue juga tadi untuk sempat nge-pop ke arah Divine Judgment. Jadi kemungkinan kalau ditarik balik dan gak bisa langsung dipunish, akan ditarik balik masuk ke area turret. Yap, Renegade sudah mendekat tapi pada berbeda. Ini dia satu hal yang jauh lebih pasti lagi dengan deretan damage yang bisa langsung diantarkan dan juga Karvi pada berbeda. Berhasil langsung dihancurkan karena ada pergerakan Edward tadi seperti yang udah bergerak ke atas. Turtle sepertinya mereka ikhlaskan tapi outer turret di bagian atas mereka ambil juga. Sensui sendirian akankah bisa dijemput oleh Renegade karena sekarang Sensui-nya masih sendirian dan juga masih berupaya untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Turtle tersebut. Tapi untungnya Turtle masih berhasil diamankan oleh Deus Pool. Andai tadi Turtle-nya berhasil diambil, buset dah. Yep. Wah, tapi kayaknya Ohep dapetin platingan sih full di atas tuh. Sampai tumbang bahkan. Dapat 1 poin kill, terus juga dapetin 1 turret. Ya menurutku Blacklist mereka nggak rugi-rugi banget ya. Dan bahkan bisa mengejar keunggulan gold milik The Volt sendiri tadi. Dan itu bahkan Sensui yang dikejar kan 4 pemain. Kok bisa Ternyata masih nahan ya bisa dia selama nyelip. itu? Bener, dia bisa nyelip. Dia bisa pakai Brave Assault untuk masuk ke dalam area turtle-nya tadi. Dan nyaris untuk bisa menangin battle di turtle. Sakit banget nih tadi Sla, bener-bener di early bisa ngasih pressure tapi Waduh, Divine Judgment lagi dan sekarang full barasnya dikeluarkan tapi Sensui-nya pergi ke arah yang berbeda di mana sekarang? Sensui ditabrak sudah pundaknya. wah, dan sayangnya tadi dari Holy Healing-nya nggak nyampe ya ke arah seorang Sensui. Tapi nyaris ya, kita melihat bagaimana play by play dari Sensui yang memang secara mekanik tadi. Dia tuh bisa ngedot semuanya. Yep.
sepersekian detik, split secondnya dia. Dibalas ini. Oke, Kid Bomba sendirian. Akankah langsung ditembakin oleh Oheb? Dan benar saja, dan Nibiru tadi udah dikeluarkan. Tapi Kid Bomba masih berhasil bertahan. Hanya saja Terjepit. sekarang pergerakan yang dia miliki sudah mulai dikepung penalti zone karena yang berbeda. Langsung dikeluarkan, dibalaskan kembali. Tapi Yu-nya udah langsung mengeluarkan satu flicker. Gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Kid Bomba. Tapi mereka berhasil membawa oleh-oleh satu outer turret. Penalty zone yang disempat dibuka oleh Kid Bomba memang hanya untuk survive ya, sambil menunggu backup datang dari pemain-pemain Desval, tapi ternyata Yue juga memiliki hal yang sama. Dan untungnya dia juga masih bisa punya flicker untuk mundur di area bawah. Dan memang targeting dari Blacklist sekarang adalah karena mereka nggak bisa team fight dengan metode pick off yang dibawakan sama Desval, mereka harus main objektif. Oke, full baras langsung dikeluarkan begitu saja. Hey, mau kemana Edwardnya? Dengan satu quicksand guard yang dia milikin. Slow. 3 Masih hero. selamat lah. Source skill udah dibuang semuanya juga. Wah, Divine banyak Judgment full barat terbuang tadi. Dan itu dibayang time banget oleh Edward. Dan sekarang dengan Turtle yang spawning tanpa adanya 2 ultimate untuk Yep. Desval. Ini Sensi juga masih pede banget ya. Makanya tadi itu yang pembahasan di awal-awal kan Om. Apakah ini pergerakan dari Karvi dan juga Sawonya akan konsisten, akan bisa sama gitu loh. Karena damage-nya bisa dibilang gak cukup, tapi sekarang penalty zone-nya dan Edward yang berhasil dihancurkan. Pertempuran kembali terjadi dan Sabul Turtle-nya berhasil diamankan pula. Ada 5 player yang memiliki oleh 20, mereka mencoba untuk bisa mengejar dan juga memukul mundur karena beberapa player Renner rapatinya gak kena ke arah siapapun. Wow, dan Blacklist yang berhasil untuk mengamankan Turtle yang terakhir kali ini. Memang terlihat masih ada dominasi dari segi network tentunya untuk Desval di menit yang ke-7. Tapi ingat, posisi dari Oheb ini benar-benar belum tumbang sama sekali. Dan dia dapetin platingan yang cukup banyak. So, dari segi network akan diungguli dari sisi Oheb, di mana dia udah punya Blade of Despair bahkan kok. Iya, BOD, Furious bisa ke, wah ini bisa kemana-mana dia udah. Yep, bisa kemana-mana. Dia mau ke lihat Malefic Roar juga, Melvick ayo. bisa, betul. Itu dia Melvick. Dan sudah jadi. Malphite-nya. Antar strike-nya dijadiin gak tuh kira-kira? Dari Fury Atau ya. emang Atau si Halberd tadi. atau emang bergerak ke Hunter Strike. Karena Primer juga bisa bergerak kayak Heptasis gitu. Betul, betul bisa kemana-mana makanya. Yep. Masih cukup flex untuk build item bagi Oheb sendiri. Tapi lihat bagaimana juga untuk area bottom lane-nya. Ini pressure-nya setiap kali masuk, kita melihat Desval mereka nahannya juga nih habis-habisan. Ini Sensu juga satu hero fighter, tapi kok kayak main assassin ya? Iya udah kayak main Lancelot ya. Iya, kayak main langsung kenceng juga sih dia tadi ya, ngedodge-nya kemana-mana. Tapi barusan penalty zone-nya connect kembali, hanya saja di bagian belakang. Coba lihat, ada full bar yang sudah dikeluarkan, tapi jaraknya tidak sampai. Bahkan sekarang Sawonya berhasil dihancurkan, tapi Yue terkena satu holy healing again. Mereka selamat. Lagi-lagi Rene J menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Blacklist. Dan lihat, Oheb tuh bener-bener sakit banget tadi. Kid Bomba maju pakai penalty zone, tenang. Tenang. Aku masih punya senjata banyak. Itu Betul. Wow, dipotong. Karpi digas di barisan belakang, di garis pertahanan dimiliki oleh Devil loh. Ini Edward seakan-akan di menit ke-9 berbicara, oke udah cukup ya 9 menit pertama. Kalian ngepok terus ya. Sekarang saya pok balik nih. Udah punya damage juga ya sekarang dia ya. Dan Wah, Divine Judgment dan narik karena satu orang dan benar saja Oheb sepertinya tidak akan selamat kembali. Oheb tepat berada di tengah-tengah pusat defensive yang dimiliki oleh Deospol. Sedikit lagi yang tersisa tapi ternyata Yue-nya masih berhasil kabur pula. Malah untuk kali ini Kid Bomba-nya berhasil lagi dihancurkan. Magister tertinggal, ada efek dari masuk ke dalam tubuhnya. Magister masih berhasil lagi berkumpul bersama dengan rekan-rekannya. Ya setidaknya pertukaran ketika memang dari Karvi tumbang, Oheb berhasil ditarik dengan satu body Divine Judgment. Tapi kayaknya biasa kejadian kayak gitu gak akan terjadi 2 kali kalau dari sisi Blacklist. bisa lebih siap-siap lagi ya mereka Iya. ya, lebih waspada juga. Tapi itu penyelamatan Sensu yang menurutku juga bagus banget. Ketika Yue lagi Iya. difokus, dia narik semuanya dengan energy eruption. Betul. Jadi Yue bisa lari ke belakang, backup-nya datang dari Rene J buat nge-heal. Benar-benar. Makanya ini yang kita udah sering lihat lah di game pertama, game kedua tadi, siapapun yang kelihatan low banget, pasti ada satu sosok yang datang untuk nge-cover dari sisi Blacklist International. Dan sekarang network yang sempat didominasi cuma berapa ratus perak dari Desval udah mulai pindah, tapi sekarang Blacklist yang lebih mengungguli dengan 2.400 di tangan. Yap, itu dia. Hunter Strike ya. Hunter Strike-nya udah jadi, cuman part selanjutnya ini akan mau bergerak kemana? Masih banyak pilihannya. WON ayo, Boleh. mau bikin BAS ayo. Si Halberd kali-kali. Si Albert, ayo, ya. Mau bikin Haskell, let's go. Let's go. Banyak banget nih pilihannya. Dengan satu part dari attack speed itu. Lihat, oke. Masih dipok oleh Edward juga. Dan Blacklist mereka ingin untuk mendapatkan Lord ini tapi dengan lebih safety. Jadi mereka hanya akan melakukan poking damage terlebih dahulu. Oke, cukup lambat tempo permainan di game yang ketiga ini. Karena dari tadi bisa dibilang
Pergerakan yang dilakukan, peperangan yang dilakukan itu semua diawali oleh pemain dari Deus Pool loh. Lalu counter setup yang dilakukan oleh Blacklist. Ini nih, entah hanya untuk satu player atau akan berkelanjutan. Iya, Dari tadi kayak gitu counter setupnya. selalu ya. Tarik ulur, katingnya dari Blacklist International ini benar-benar jadi problem untuk Deathpool. Dan Yep. lot yang pertama bahkan itu sudah mulai muncul dari semenjak lot yang pertama. Dan Sensei maju ke arah depan. Oke, sama-sama level 13 tuh. Hey, penalti zona connect lagi, ada 2 player dan Ohep-nya mau ditabrak tadi, tapi untungnya Flicker masih berhasil lagi pergi ke tempat yang berbeda, tapi Lordnya berhasil diamankan pula. Pergerakan dimiliki oleh Sensui, 2 orang dari masing-masing tim sudah menghilang pula. Wah, tim fight yang terpisah karena memang Kid Bomba lebih fokus untuk numbangin Ohep terlebih dahulu. Tapi ternyata di area mid, Sawo yang sempat tumbang duluan ternyata berhasil dibalaskan oleh Sunset Lover. Oke, dan kalau kita lihat dari replay kita yang tadi ya, memang untuk dua tim fight yang berbeda ini tidak terlalu memfokuskan untuk mendapatkan Lord ternyata. Jadi The Spool, mereka merelakan Lord ini, tapi memang mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan kecil, kalau kita bisa bilang, dikarenakan untuk damage dealer terbesar ini masih survive. Masih ada Ohep yang selamat dan join bersama dengan Sensui. Sekarang Edward juga udah punya satu si Halber loh. Jahat banget. Edward. Ya tuh diputar dengan Akan Desa semakin Tornado. cepat lagi. Bagaimana nanti damage yang bisa dia hantarkan. Malefic Round juga udah ada, Heptasis juga udah ada. Di saat dia turun dari skusirnya bahaya nih. Udah pertempurannya kembali terpecah. Ada full barrels langsung dikeluarkan, tapi Sensui dengan sangat mudahnya dia pergi ke arah yang berbeda. Penalti zone ada connect ke arah beberapa player, tapi Kid Bombanya berhasil lagi dihancurkan. Dan dibalaskan Wah, kembali. Yue mendadak langsung melakukan apa yang sering dilakukan oleh Kid Bomba. Ada 5 player. Dan juga Plexus dikeluarkan oleh Sunset Lover. Wah, itu satu buah Raging Sandstorm plus Flicker yang menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Blacklist International. Karena posisi dari Yue dan juga Renji itu sempat kehimpit. Dan damage-nya sakit banget combo Yue dan Yohep. Udah gak tertahankan kembali dan juga Sensui pasang badan di depan. Mencoba untuk bisa menyelesaikan gap ini dengan sangat-sangat cepat. Satu best target dari bagian atas. Akankah mereka langsung bisa menutup game yang ketiga ini? Tidak ada lagi area defensif yang dimiliki oleh Deospul. Tidak ada lagi satu tempat yang bisa melindungi mereka karena Karpia berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang coba lihat Bombaja, Sawoja, dan 3-0 untuk Blacklist International menggubur mimpi dari sang kuda hitam Deospul. Perwakilan EECA kita harus menghentikan perjalanan mereka di babak lower bracket. Lagi-lagi Blacklist International selalu menjadi tim yang memulangkan region lain. Wow, West Region terutama ya. Ya, Dan di game yang ketiga, Symphony of Skill dipertontonkan oleh Blacklist. itu 2 menit terakhir. Wah. Temponya tiba-tiba cepet, Ohep-nya ngebut. Yap, Kaget loh aku. dan terlalu cepat bahkan ya. Aku Bagaimana Raging Sandstorm yang Iya, di follow up dengan Energy Eruption yang membuat pemainnya nggak bisa bergerak kemanapun juga. yes. Healernya yang membuat sustain dari Blacklist dan selalu bisa terus-menerus melakukan team fight. Ohep di belakang. Tumpang damage aja tadi. Yap, dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan apa saja interview yang terjadi di sana. A clean sweep for Blacklist International. But for now, may we please a warm round of applause for Daewoo, Sunset Lover, Magistor, Carvey, Kid Bomba, Sawo, and of course, Coach Fly Solo. Coach Fly Solo, if we can have Coach. All right. Before I turn the mic or I hand the mic to Kid Bomba, let's hear first from Coach Fly Solo. Coach Fly Solo, what a great run. Again, the dark horse of the tournament. Can you talk about your performance, not today, but the whole tournament? And please send a message to your fans. Actually, I didn't expect that we will make it like top 4, top 3 like that. And yeah, I'm so proud that we went from far. Tsaka, of course, kailangan namin improve yung mga macro and micro at the same time. So babawi kami next season. Yeah, for sure. We can look forward to next season for Daewoo. A lot of things to improve on, but a lot of things to take to the off season that were really great points for all of you.
All right. Let's hand the mic to Kid Bomba. Kid Bomba, you're a fan favorite. Any last words? Thank you for the support. Thank you for supporting me. Thank you for supporting Devu. I hope you're gonna watch us play in the upcoming tournaments as well. And the next one, we're gonna win. All right. One last time for M5. Can we have the Sue? One last one. One last. Last one. Palakpakan natin, mga kapatid. Last one. Last one for everyone here. Three, two, one. All right. Devu, please take your final bow. Your journey ends here. Thank you very much. And we'll see you all again next year. What a great tournament for all of you. Agents! A sweep for your Blacklist International! Let's start with Rene J. Rene J. Nagkakagulo sila dito. They're going crazy. I just want you to tell us your thoughts about this performance. A sweep for all of you. How did you prepare for this one? And you made sure maganda yung simula ninyo. You had a good start compared to yesterday na natalo kayo dun sa unang laban. Yun po, yung focus lang po talaga kami yung kasi dalawa din, if ever na nalalo po kami, di ba? So, dalawa po yung laban namin ngayon. Kaya talagang tinry po namin i-sweep para medyo malas yung pagod namin. Kaya yun, thank you Lord kasi na-sweep po namin. Yeah, they tried to go for the sweep because they didn't want to jeopardize their game later against, of course, the loser of the next series because they wanted to make sure that they were fresh heading to their matchup later on. Oheb! Yo. The Filipino sniper! Talk to us about that performance. You saved the best for last. Alam naman ng lahat, Beatrice is your hero. Ikaw yan. Alam mo kung anong gagawin. Can you talk about this performance individually and as a team? Matagal ko na rin gustong gamitin si Bea sa dito sa tournament kaso bihira lang siya mapasok kasi dahil sa mga open na marksman. Yun kanina natuwa ako kasi na-pick ko ulit siya. Ayun na siguro. Edwards and Sui, UA, final words? Or actually, invite nyo sila mamaya kasi maganda yung laban ninyo kung sino man makakalaban. So please, iyan mo naman yung agents ninyo, nagkakagulo sila. UA, Sensui, Oheb, UA, Sensui, go ahead. Edward. Invite nyo lang mamaya. Anong may expect natin mamaya sa inyo kung sino man ang makakalaban ninyo? Salamat po sa mga agents na pumunta ngayon. Sana supportan niyo pa kami sa mamaya namin laban to. Thank you very much. Thank you guys. All right, your Blacklist International, take a bow. What a performance. And your journey will continue later on. We will wait on who wins the next series and who loses because the loser will take on Blacklist International for the right to enter your M5 World Championship Grand Finals. Analysts, take it away. Tadi itu yang terakhir tuh ya. Tapi Di FFP. gila ya, Kid Bomba tuh memang PMA. Apa itu? Positif mental attitude. Nah. Mental ada, positif masih ada. Attitude juga ya kadang-kadang ada, kadang Oh ada dong, masih dalam ya, batasan-batasan. masih dalam Enggak, batas normal. sebenarnya kalau dilihat dari Kid Bomba itu ya, dia pintar untuk memainkan psikologis lawan. Pintar Iya, banget. iya. Padahal gestur dia ataupun apa yang udah kayak dia lihat dia teriakin itu kayaknya biasa-biasa. Biasa. Kita ngelihat dari sini sebagai penonton ya. Gak tahu deh kalau sebagai player yang ada di sana, tapi Iya. kalau sebagai penonton kita ngeliat oke, Iya, iya. pinter-pinter nih dia mainin nih emosi-emosi orang. Orang udah emosi ya udah mission komplit dong. Iya. Ya kan? Betul. Mission Biasa, komplit. makanya mental kayak gitu ya justru ya yang sulit tuh biasanya kalau dari panggung besar. Tapi kalau kayak kena kita nggak masalah kan harusnya. Mental kita jadi breakdance. Diuji langsung ya depan muka, langsung diuji depan muka.
Kalau aku udah mental breakdown sih kayaknya. Break dance langsung. Tapi ya ternyata clean sweep dari Blacklist loh. Yap, 3-0. 3-0 berarti tim Hut yang Hut menang. deh. Hututnya tim gak Hut. ada. Apa? Gak Oh, iya. muncul tadi. Gak apa-apa. Gak ada Kamu Digi, no Digi. Ya, prediksimu luar biasa. Tim kok. Wawa 3-0. berarti ya. Di Tim match Hut. yang pertama ini. mantap kalian semua ya. Hmm. Tim telur kan. Kenapa Om berpikir Blacklist bisa sampai seperti itu? Karena mereka kemarin diturunin Onyx ke 3-0. Iya. Oke. Ya udah. Kalau ya karena Blacklist kasih perlawanan yang sama juga gitu loh. Jadi kalau Oke. memang dari on par ya tetap sih ada Blacklist dan MVP Sensui Beda berubah nih. buat game yang ketiga. Penyelamatan dari Sensui yang banyak banget tadi. Wah, Itu kalau kalian lihat secara detail tadi itu energi eruptionnya matahin apa yang lagi dilakukan oleh tim Dusful. iya. Meskipun kita ngelihat di game yang ketiga kali ini Desmond sempat kayak mainin metode pick off-nya ya. Iya, dengan ngebawa Kaja ya. Early pressure-nya ada lah. Dapat di awal. Tapi ya lambat tahun kan mulai dapatnya karena item-item damage dari OHEP jadi. Iya. Terus mereka masih bisa di cover dengan Renejai. Hmm. Terus si Sensui-nya ini licin banget lihat nih. Nah Ditarik ini nih. ini energy eruption. Jadi semuanya langsung ke Sensui. Yue-nya selamat di Holy Hill. Balik lagi tim fight. Iya. Gila itu backup-nya bagus banget. Dan ini tim fight yang sempat kepisah ya. Karena posisi Carvi dan juga Ohep nih sempat Iya. ditargetin. Nah ini salah satu momen yang baik yang dimiliki oleh Dusful tadi. Betul. Ini nih di sini kan Edwardnya masuk nih. Kalau nggak salah. Terus datang Raging Sun top di belakang nih. Ya ini kan Edward datang nih. Set di flicker. Aduh. Ini tuh posisi udah pada half kan HP-nya. Aku kira mereka mau balik digas lagi loh ternyata. Ya, dan itu pas banget waktu penalty zone lagi dibuka. Raging Sun plus flicker itu juga masuk tadi. Malah digasnya lebih naik CC-nya. Lebih sakit gitu loh. Lebih naik lagi tempo permainan. Enggak itu cepet banget loh dia main Beatrix-nya. Padahal dia pakai Renner loh. Renner basic itu juga basic attack-nya itu juga kan manual gitu. Itu Iya, juga iya. harus diarahkan kadang. Oh, iya. Dia pakai Renner terus balik lagi pakai Nibiru's. Jadi kayak cepet banget perpindahannya. Bisa kayak gitu, Baxian lagi tadi target. Ingat ini Hep. tricksnya Ohep. Oh, Iya, Filipino Sniper. Filipino dari Sniper. M3 ya. Dari Semenjak M3 kan? M3. M3 betul. Sampai Filipino sekarang Sniper. dikeluarkan lagi. Gila ya. Malah kartu asnya di Ohep ya. Game terakhir. Luar Bikin biasa loh Ohep loh memang ya. Ohep ini dia. Deretan dari Shuttle Emblem dan juga Gila. dari item-itemnya. Makin game ketiga malah makin cepet. 13 menit bahkan. Turun Gila. terus ya Ji? Turun terus. Semenit ya. 17, 14, 13. Oke. Satu yang pasti dari Blacklist yang harus kita acungin jempol ya. Ini Lord Dance mereka luar biasa. Ya, Iya kan? aku setuju. Mereka selalu bisa menangin di sana dan bahkan tidak dengan Akai kali ini. Fredrin yang dipakai ternyata ini punya potensi juga untuk bisa nangkap. 3 kali ya. Betul, 3 kali berturut-turut nih. Berturut-turut. Dan wow. Desvolt gak ada chance loh. Ya, that's okay. Memang ya mungkin Edward mungkin agak sedikit struggle ya early tadi ya. Dia nggak bawa Tenacity, dia Ya memang bener-bener bawa ini full Conclusive. assassin dia kan. Bener-bener full damage. Full damage, Rapture, Master Assassin, dan bahkan dari equipnya sendiri 3 item awal itu udah item attack. Item jahat. Betul, meskipun Heptasis ya ada tambahan HP lah. Heeh. Tapi ya tetap item-item seperti itu membuat dia cukup tipis. Tapi damage yang bisa dikeluarkan waktu team fight itu sekali team fight. Blacklist mereka punya keunggulan dari sisi pemberian damage. Itu perbedaan golnya udah gak imbang banget ya antara Ohep sama Carvi Carvi. ya. Itu Jauh jauh sih, banget jauh. loh. Yang satu ibaratnya udah pakai senjata api, yang satu masih ketapel Ci. Masih. Gak Bener ya. adil, gak imbang gitu. Bener-bener. Dan Apalagi kan dia kayak relain satu turtle buat dapetin full platingan gold tuh tadi loh. Terus juga menangnya Carvi tadi itu dapat 1 poin kill kan waktu tim fight pisah. Iya benar. Iya, kan? Jarang tim fight kumpul. Kalau Ohep udah tim fight kumpul. Saat Banyak damage-nya banyak sakit. pilihan dari tiap senjatanya. Terus Plus ada perbedaan lagi yang nggak dependent juga terhadap dari ultimate-nya kan. betul. Terus lawannya juga kan kayak Magistor yang tebel-tebel gitu tembus. Iya. Dengan penetration, nah, ada Malphite Furious Hammer juga yang belum selesai. Dia bikin Rich-nya, DHS Ohep dulu lagi. tadi Om. Karena mungkin dalam keadaan aman ya udah WON tar dulu. WON tar dulu, mending dia bikin DHS jadi yang tebel-tebel juga dia tadi juga udah jadi korban dengan sangat cepat. Ya. Wah, akhirnya Sandbag-nya bakal kit bomba lagi loh. Soalnya dia tadi mati sampai berapa kali tuh? 4-5 kali Banyak. kayaknya. Ya, tapi Sensui makan damage juga besar ya tadi ya. Bisa narik dengan energi eruption. Iya. Tapi Rizky-nya naik terus loh. Dari 700 sekian-sekian, Nah, 850, 880 sekarang. Gila ya Ohep ya. Terus Farmingannya sih.
Emang abang-abangan, memang beda. Tapi 3 game memang dia nggak diganggu kan? Gak kesentuh diganggu sama dan sekali. bisa dibilang juga ada rotasi yang jauh lebih dimenangkan. Bahkan tadi ya yang bisa dibilang di saat mereka melakukan war di area turtle, Khalid ke atas itu nggak diduga kan. Oh iya, itu kali tiba-tiba muncul Oh aja. Khalid bisa sama Beatrix di Godland. Iya. Pikirnya mungkin mereka lagi setup di turtle. Nah itu Ternyata yang Khalid total nih. dilepas kan? Itulah keunggulan dari mungkin Rafaela yang dibawa ya Om ya. Mhm. Jadi untuk Sensui sendirian di area turtle juga dengan HP-nya yang udah tebal ya masih bertahan gitu. Iya. Jadi Iya. cukup 2 orang aja lah ya. Dua atau sampai atau ya maksimal 3 orang kan Ya tadi sama bersama Yue dengan lah. Yue kan. Hmm. Duanya bener-bener kaget lah. Edward kok di atas cuy? Kok Iya. bisa? Terus mereka Kok bisa? mereka lagi mau cepetin turtle-nya lah kok keluar Sensui dari hutan. Loh. Iya kan, loh. Iya di Holy Healing Iya, ya kan? Hill. Pas mau berantem lagi di atas udah mau dijebolin dari platingannya. Dari Edward udah mau sampai lagi ke area turtle. Nah, Hmm. kalah lagi tuh di situ tuh. Iya, itu kayaknya titik pas Oheb udah lebih kayak dibandingkan Carvi kan. Langsung ditabrak lagi tuh sama Iya. Blacklist. Ini Carvi kelihatan susah juga tadi buat bisa masuk ya. Karena tiap Mm-hmm. kali dia lagi buka full barrage, siram pasir sama Khalid. Kelilipan matanya. Oh iya, dan susah juga sih karena hanya mengandalkan Saw akhirnya defense judgment-nya. Di awal bisa masuk ke akhir-akhir ini mau target siapapun. Terlihat sangat-sangat susah. Yep. Kalau salah target, misalnya ditargetin Sensui, itu nggak bisa langsung instant burst down. Bakal dibalikin pasti. Apalagi tim fight terakhir tuh juga mereka kan targetnya ke Sunset ya, yang punya high ground defense ya. Ya. Jadi Desol udah pasti nggak bakal bisa ngelakuin clear cepat kalau Sunset Lover-nya tumbang. Dan ya skor yang kembali kalau skornya ini memang nggak jauh. Tapi kalau dominasinya masih tetap lah. Game 1 sampai game ketiga ini menurutku masih tetap semuanya dipegang Blacklist. Ya. Benar-benar ya. Iya, nggak ada yang lepas sama sekali. Ini perform mereka ya stabil di 3 game sekarang. Oke. Berarti dengan pulangnya dari Deospol sekarang teman-teman ya,